Sudah mulai keracunan ponscoping, tapi bingung cara mulainya gimana? Kurangi dulu skip-skipnya, karena ini penting untuk dipahami sebelum teman-teman terjun ke dunia ponscoping. Biar teman-teman gak salah beli atau salah pilih jenis tele, di video ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara memulai hobi ini dengan baik dan benar. Seperti mengenal dan memilih jenis tele yang sesuai dengan kebutuhan, misal untuk foto objek langit, foto orang, atau foto burung. Lalu lensa apa saja yang bisa digunakan, di mana beli bahan atau beli tele jadi yang bagus, berapa budgetnya, sampai menjawab beberapa pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan, seperti telenya bisa berapa meter, apakah tele pabrikan kayak apexel zoom 60 kali bagus, teleskop bedil bisa jadikan ponscoping nggak, apakah lensa proyektor bisa dirakit. Nah, semua itu saya bahas di video ini. Jadi tanpa ngalor ngidul kemana-mana lagi, kita mulai videonya. Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara untuk memulai hobi ponscoping. Tapi sebelum mulai, sebaiknya kita tanya dulu genre apa yang diinginkan teman-teman dengan ponscoping ini. Karena ponscoping itu bisa untuk banyak genre. Ada yang sukanya planetari, misal foto bulan. Ada yang sukanya foto wildlife, misal burung atau satwa liar. Ada juga yang maunya foto human atau street photography. Loh, kenapa dikelompokkan kayak gitu, Bang? Bukannya ponscoping itu bisa untuk semua genre? Iya, betul. Memang ponscoping itu bisa untuk hampir semua genre. Bahkan untuk foto makro pun bisa. Tapi alangkah lebih baik jika kita fokuskan untuk masing-masing genre yang kita mau, agar hasilnya bisa lebih maksimal. Misal nih, tele khusus untuk planetari atau target benda-benda langit bukan berarti nggak bisa dipakai buat target darat kayak birding. Bisa, tapi hasilnya nggak maksimal, kurang jernih dan kurang tajam. Atau mungkin tele khusus untuk wildlife digunakan untuk foto human, bisa juga, hasilnya bagus, jernih, tajam, tapi perlu jarak yang sangat jauh. Untuk foto setengah badan aja, wah bisa puluhan meter, jadi kurang efektif. Nah, biar teman-teman gak bingung mau mulai dan fokus di mana, saya akan coba mengelompokkan dan menjelaskannya satu-satu sesuai yang saya pahami, karena saya juga masih belajar. Jadi harap maklum kalau ada penjelasan yang kurang tepat atau bahkan salah. Silakan koreksi di kolom komentar. Pertama, ada tele yang diperuntukkan untuk planetari atau untuk target langit. Yang dibutuhkan untuk genre ini adalah focal length dengan nilai yang besar. Focal length biasa kita sebut FL. Semakin besar nilai FL-nya, maka semakin jauh jangkauannya. Hasilnya akan terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan tele untuk genre lain. Misal foto bulan, bisa close up sampai terlihat jerawatnya. Bisa foto planet-planet seperti Saturnus, Jupiter, dan lain-lain. Tele dengan FL besar ini memiliki bodi tele yang panjang, sesuai FL dari lensa objektifnya. Misal lensa objektif atau biasa kita sebut lensa OB yang FL-nya 900 mm, maka panjang bodi telenya mungkin minimal 90 cm. Itu belum termasuk panjang fokusernya. Jika digunakan untuk birding atau wildlife, hasilnya nggak sejernih dan setajam tele khusus wildlife atau khusus target darat. Dan tentunya kurang efektif jika harus dibawa kemana-mana. Karena untuk wildlife, kita cenderung bepergian mendatangi lokasi yang berpotensi. Loh, kenapa foto bulan bagus tapi foto burung kurang bagus? Karena tele dengan spek langit nggak perlu membutuhkan banyak cahaya. Jadi biasanya tele khusus target langit menggunakan eyepiece atau biasa kita sebut EP yang FL-nya rendah. Misalnya EP dengan FL 10 mm. Dengan eyepiece atau EP ini maka objek akan terlihat jauh lebih besar. Tapi penerimaan cahaya yang masuk ke sensor HP sensor kamera HP pun jadi sedikit. Sedangkan untuk wildlife atau foto human diperlukan cahaya yang lebih banyak untuk menghasilkan sebuah foto atau video yang jernih. Banyak pemula yang termasuk saya dulu yang berpikir kalau foto bulan aja bisa sebagus ini, gimana dengan foto burung? Wah, pasti bisa dong foto emprit jarak 50 meter, hasilnya close up. Mantap lah. Ternyata hasilnya beda jauh sama ekspektasi. Nah, itulah pentingnya informasi sebelum menentukan pilihan biar nggak zonk kayak saya. Terus gimana kalau udah terlanjur beli tele spek langit tapi pengen bisa untuk target darat? Tenang, bisa ganti EP-nya dengan EP yang FL-nya 16 sampai 23 mm. Karena sepengalaman saya, EP dengan EP segitu adalah EP terbaik untuk target darat termasuk foto human dan makro. Gimana beli EP-nya? Nah, bagus rakitan atau pabrikan? Nah, nanti kita bahas. Kedua, tele khusus foto human atau street photography. Kali ini tidak membutuhkan FL atau focal length yang lebih tinggi.
Teman-teman bisa pakai lensa kamera DSLR atau tele dengan f/l 100 sampai 200 mm atau yang banyak di pasaran lensa 70-300 mm. Setelah memiliki lensa kamera yang sesuai, teman-teman cukup menambahkan dop adapter dengan eyepiece yang f/l-nya kisaran 16 sampai 23 mm. Cara membuat dop adapternya bisa tonton video ini. Atau bisa juga rakit tele sendiri dengan cara memanfaatkan lensa bekas apapun asal punya f/l di kisaran segitu. Bisa juga memanfaatkan lensa OB bekas binokular, monokular dan lain-lain. Yang penting f/l OB-nya kisaran 100 sampai 200 mm. Cara mengetahui panjang f/l lensa bisa dicek di video ini. Dengan f/l yang lebih pendek seperti ini, maka hasilnya akan lebih wide atau lebih luas, dan juga jarak foto nggak terlalu jauh. Untuk mengambil foto full body nggak perlu jarak sampai puluhan meter. Tele dengan f/l pendek ini tetap bisa digunakan untuk foto birding atau foto bulan, hanya saja hasilnya kurang memuaskan. Dan jarak ke objek juga terlalu dekat. Objek pada hasil foto akan tampak lebih jauh lebih kecil. Bisa diakali nggak bang, biar hasilnya bisa tampak lebih besar? Bisa aja, yaitu dengan cara menambahkan zoom pada HP atau menggunakan Barlow atau mungkin di DSLR itu teleconverter. Tapi kualitas foto yang dihasilkan jadi pecah karena proses pembesaran yang terlalu dipaksakan. Nah, kelebihan tele dengan f/l pendek seperti ini, selain untuk foto human, cocok juga untuk foto makro. Pas banget buat teman-teman yang suka foto makro dengan jarak fokus yang jauh, bisa 50 cm sampai 1 meter atau lebih. Dengan cakupan yang luas, cocok untuk melakukan teknik freezing atau foto objek besar seperti kupu-kupu dan lain-lain. Caranya sederhana, buat body adapternya lebih panjang biar jarak fokusnya lebih dekat lagi. Karena semakin panjang body adapternya, maka semakin dekat jarak fokusnya dan semakin besar juga pembesarannya. Tapi tetap ada batasnya ya, jangan terlalu panjang, nanti nggak bisa fokus. Ketiga, tele khusus target darat. Tele dengan genre ini paling cocok untuk foto wildlife, misal foto burung, satwa dan lain-lain. f/l yang digunakan kisaran 300 mili sampai 600 mili. Tele dengan genre ini paling fleksibel karena jika digunakan untuk foto benda langit masih cukup bagus hasilnya, dan jika digunakan untuk foto makro pun masih cukup memuaskan. Dengan jarak fokus terdekat sekitar 1,5 meter tergantung settingannya. Banyak juga kawan-kawan di grup Ponscoping yang suka foto makro menggunakan tele, seperti Mas Kartono, Mang Jenal Ajis, dan lain-lain. Tapi kalau untuk foto human, menurut saya masih terlalu jauh jaraknya. Kecuali untuk foto sport, misal untuk meliput kegiatan olahraga seperti sepak bola, masih sangat cocok digunakan. Tele dengan genre ini adalah tele yang paling banyak diminati karena mungkin bisa memenuhi hasrat wildlife fotografi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibanding peralatan khusus untuk wildlife fotografi profesional yang harganya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Dengan alat seadanya cukup menggunakan HP, tele yang bahkan bisa kita buat sendiri dari bahan-bahan bekas. Kita tetap bisa menikmati wildlife fotografi sekaligus menikmati keindahan alam beserta isinya. Oh ya teman-teman juga bisa join grup di FB, grupnya para Ponscoper Mania. Nama grupnya Ponscoping Indonesia. Di grup ini teman-teman bisa melihat karya dari para Ponscoper, baik yang masih pemula ataupun yang sudah lama menjalani hobi ini. Juga bisa mendapatkan informasi seputar Ponscoping dan tentunya menambah kawan, tambah persaudaraan, tambah ilmu, dan tambah pengalaman. Kalau tambah istri jangan, gak ada ceweknya. Nah sekarang jika sudah menentukan pilihan sesuai kebutuhan, teman-teman bisa mulai hunting bahannya. Untuk genre planetari, cari lensa OB dengan nilai f/l besar, biasanya 800 mm ke atas, yang harganya kisaran 1 jutaan atau lebih, tergantung besar diameter dan nilai f/l dari lensa itu sendiri. Semakin besar diameter lensanya, maka semakin harganya juga makin mahal. Atau bagi teman-teman yang nggak mau ribet, bisa beli tele jadi khusus planetari, banyak dijual kok di grup atau all-shop. Harga variatif tergantung kualitas dan spek dari teleskop itu sendiri. Teman-teman bisa cari di grup FB DIY Telescope Making, sudah banyak seller yang menjual lensa OB di sana, termasuk kelengkapan dan aksesorisnya. Jangan lupa untuk pilih EP dengan nilai f/l rendah, karena nilai f/l suatu EP menentukan pembesaran.
Semakin rendah FL suatu EP, maka semakin besar juga pembesarannya. Tapi semakin menurun kualitas tertajamannya. EP yang paling cocok untuk target langit adalah EP dengan FL 10 mm. Dengan FL sebesar ini, teman-teman masih bisa menambahkan barlow untuk menambah lagi pembesarannya. Barlow banyak juga dijual di all shop dari merek SP Boni, Celestron atau lainnya. Kisaran harga ya 150 lah sampai 300-an. Untuk genre human atau street photography paling mudah menggunakan lensa kamera DSLR ditambah dop adapter sebagai penghubung dari lensa ke HP. Karena cukup jarang juga tele rakitan dengan FL pendek seperti ini. Teman-teman cari lensa DSLR bekas dengan maksimal FL 300 mm. Misal Sigma 75 300 mm dan lain-lain. Cari lensa yang minusan. Banyak lensa yang minus AF mati harganya bisa jauh lebih murah. Yang penting kondisi optik mulus. Karena untuk pon scoping nggak perlu AF atau autofocus dari lensanya. Pon scoping itu full manual, fokusnya dari HP dan fokuser. EP yang disarankan yaitu EP dengan FL 16-23 mm. EP ini dijadikan sebagai bahan pembuatan dop adapter. Cara membuat dop adapter bisa cek di video saya ini. Biaya untuk membuat tele dengan genre ini kisaran 1,5 jutaan, bisa kurang atau bisa lebih tergantung lensa yang digunakan. Dan tergantung kualitas EP-nya juga. Harga dop adapter rakitan kalau beli jadi kisaran 400 sampai 650 ribuan lah tergantung kualitas EP-nya. Perlu digarisbawahi, pon scoping itu kuncinya ada di EP. Semakin bagus kualitas EP, maka semakin mahal pula harganya. Karena EP sangat mempengaruhi kualitas foto atau video yang dihasilkan. Percuma jika lensa OB-nya bagus tapi EP-nya jelek, ya hasilnya pun tetap jelek, burik. Harga EP rakitan di pasaran kisaran 100-500 ribuan. Ada juga yang jual lebih mahal daripada itulah. Harga EP pabrikan mulai dari 150 ribuan sampai jutaan juga ada. Tapi saran saya daripada beli EP pabrikan yang harganya masih ratusan ribu, mending beli EP rakitan. Karena sepengalaman saya, EP rakitan buatan anak bangsa masih lebih baik kualitasnya. Kecuali kalau teman-teman pengen yang maksimal, bisa beli EP pabrikan misal Bader Hyperion yang fix 17 mm, kisaran harga 4 jutaan. Seperti punyanya sesepuh sekaligus admin grup Pon Scoping Indonesia, Pak D Taufik. Nah, kalau untuk teletarget darat, teman-teman bisa rakit sendiri dari bahan lensa bekas fotokopi dan bodinya dari pipa paralon, atau bisa pakai lensa akromatik yang sudah cukup banyak dijual di grup atau all shop. Cara pembuatan teleskop dengan lensa f-nya bisa tonton video saya yang ini nih. Lensa limbah fotokopi 7 cm yang dulu harganya cuma di bawah 100 ribuan, sekarang di pasaran dijual kisaran harga 250 sampai 300 ribu. Bisa kurang, bisa lebih tergantung penjual. Lensa bekas fotokopi yang bisa dipakai untuk rakit tele hanya 3 ukuran saja ya. Lensa ukuran 6 cm, 7, 8 cm. Lensa FC 6 cm paling langka. Kalaupun ada, harganya udah gila-gilaan, bisa mencapai 500 atau 600 ribuan, bahkan lebih. Kedua yang mulai makin langka adalah lensa FC 8 cm, tapi kadang masih ada yang jual juga. Harganya nggak jauh sih dari lensa FC 7 cm, yang sampai saat ini masih cukup banyak di pasaran. Meski makin sini harganya makin mahal juga. Mungkin karena semakin kesini semakin langka karena peminat yang semakin hari semakin bertambah. Lensa FC dengan ukuran selain yang saya sebutkan tadi tidak bisa dipakai untuk perakit tele ya, karena kekecilan. Dengan diameter 50 mm yang FL-nya pun pendek masih bagus. Kalau diameter 5 cm tapi FL-nya 400 mm misal, masih bisa dipakai lah. Jadi lensa FC selain 6, 7, dan 8 nggak cocok untuk dijadikan teleskop. Lensa akromatik harga mulai 300 ribuan sampai di atas 1 jutaan tergantung diameter lensa dan nilai FL-nya. Terus bagus mana lensa bekas fotokopi dengan lensa akromatik? Terus terang saya belum pernah coba, tapi menurut teman-teman yang sudah coba lensa akromatik katanya lebih bagus. Tapi menurut saya pribadi sih, dengan melihat hasil foto masing-masing user di grup, menurut saya nggak terlalu signifikan juga bedanya. User telekopi pun bisa bagus dan jernih, detil, tajam. Yang belum maksimal banyak juga. Sama halnya dengan user akromatik pun begitu. Yang bagus hasilnya ada, yang belum maksimal juga ada. Jadi kalau menurut saya pribadi sih mungkin itu tergantung racikan telenya atau kualitas EP-nya, atau bisa juga dari HP-nya, atau mungkin dari usernya juga itu bisa. Karena tiap user beda-beda, walaupun alat sama tapi usernya beda, hasilnya juga bisa beda.
Nah, untuk eyepiece atau EP-nya genre target darat atau wildlife ini paling cocok pakai EP dengan FL 16 sampai 23 mm. Penjelasan mengenai EP beserta harganya sudah dibahas sebelumnya ya. Bagi yang belum tahu karena terskip, silahkan mundur ke belakang. Bagi teman-teman yang nggak bisa rakit atau teman-teman yang nggak mau ribet, nah sekarang sudah banyak yang jual tele khusus target darat yang sudah jadi, baik itu yang menggunakan bahan lensa fotokopi ataupun akromatik, sudah banyak yang jual lah. Semua sudah tinggal pakai aja, tapi kalau tripod biasanya tidak termasuk. Teman-teman yang minat belajar dan beli telenya bisa cari di grup Ponscoping Indonesia. Sudah banyak seller yang jual, ada Mas Raup, Mas Atta, dan lain-lain. Harga menentukan kualitas hasilnya, tapi yang sudah cukup bagus dengan harga yang cukup murah, menurut saya sih bisa ambil produknya Mas Atta dengan tele bahan OB-nya lensa FC 7cm, harga 700 ribuan, sudah banyak yang pakai dan hasilnya cukup memuaskan. Yang minat tele dengan lensa akromatik juga ada, bisa japri Mas Raup di FB. Harga termurahnya itu 950 sampai 3 jutaan. Beli via Rekber Allshop juga bisa, mereka punya kok akun di toko oren. Jadi buat teman-teman yang minat silahkan langsung di japri aja ya. Kalau beli atau pesan di saya gimana bang? Nah, mohon maaf untuk saat ini saya belum terima pesanan. Kebetulan saya belum bisa produksi karena keterbatasan modal, keterbatasan bahan, dan waktunya juga mepet-mepet. Jadi untuk teman-teman setia channel ini yang minat untuk pesan di saya, mohon maaf belum bisa memenuhi keinginan teman-teman semua. Saya hanya jual kalau kebetulan punya bahannya aja. Kalau udah jadi baru saya posting di FB. Ada yang minat dan harganya cocok, ya dilepas. Kedepannya kalau memungkinkan insya Allah lah saya mulai produksi tipis-tipis. Lah kok malah curhat ya. Oke, kita balik ke topik pembahasan. Buat teman-teman yang punya budget lebih, bisa pakai telekamera DSLR. Karena menurut saya tele ini lebih simpel dan fleksibel, mudah dibawa-bawa karena bodinya yang pendek, jadi leluasa saat packing. Kualitas hasilnya juga bagus, asal EP adapternya bagus juga ya. Kalau EP-nya jelek mah ya sama aja, hasilnya burik. Focal length atau FL yang menurut saya cocok untuk birding atau wildlife fotografi itu adalah minimal 300 mili. Di bawah ini bukan nggak bisa, tapi perlu usaha lebih untuk dapat hasil yang detail. Seperti contoh pada foto ini nih. Karena jarak ideal tele dengan FL 300 mili itu hanya sekitar kurang lebih 3-5 meter aja untuk target sebesar burung cekakak, baru bisa detail. Kalau hanya untuk sekedar bisa fokus aja sih bisa, seperti contoh pada foto ini misal, yang diambil dari jarak kurang lebih 30 meteran. Fokus sih dapat, tapi detailnya nggak dapat. Jadi bisa dibayangkan kan, berapa kira-kira jarak idealnya jika FL lensanya cuma 200 mili atau bahkan kurang? Pengalaman saya, tele dengan FL 500 dan 600 mm itu paling baik, mau itu tele rakitan ataupun lensa DSLR. Rekomendasi untuk birding karena harga secondnya masih bisa dijangkau sekitar 5 jutaan lah atau di bawah 10 jutaan tergantung kondisi kalau untuk lensa DSLR. Terus kalau akromatik 3 jutaan untuk tele rakitan dengan kondisi baru dengan bahan lensa OB akromatik FL 600 mm. Tele dengan FL ini memiliki jarak ideal yang cukup jauh, sekitar kurang lebih 10 meteran untuk target sebesar burung cekakak. Jarak ideal sebuah tele tergantung pada besar FL dan besar objeknya. Jika objeknya besar seperti burung kuntul misal, maka dengan lensa yang memiliki FL 500 mili atau 600 mili, jarak idealnya bisa sekitar 20 meteran atau bisa lebih. Nah, kebetulan lagi bahas soal jarak jangkauan tele nih. Saya sering dapat pertanyaan seperti ini. Bang, telenya maksimal bisa sampai berapa meter? Sebetulnya ini pertanyaan yang membingungkan. Karena jika yang dimaksud adalah jarak fokus, maka jawabannya infinity atau tak terhingga. Selama masih memungkinkan untuk bisa terlihat, semua tele pasti bisa fokus pada target. Karena segala jenis alat dengan kategori tele itu pasti punya fokus infinity, baik itu teleskop, teropong, binokular, monokular, atau lensa tele DSLR dan lain-lain. Semua bisa fokus infinity. Contoh saja, misal untuk foto bulan, kalau hanya sekedar bisa saja dengan FL 100 mili pun bisa foto bulan, hanya saja detailnya nggak dapat karena pembesarannya terlalu kecil. Mungkin yang dimaksud dari pertanyaan tadi itu adalah jarak idealnya.
Kalau yang dimaksud jarak ideal, itu tergantung besar nilai f lensa dan besar objeknya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berarti jaraknya dekat sekali ya bang. Susah dong foto burung dari dekat, keburu kabur burungnya. Nah itulah sebabnya kenapa ponshopping target darat itu lebih menantang dan paling banyak peminatnya. Karena sama halnya seperti foto wildlife dengan alat profesional, kita tetap harus melakukan hide atau sembunyi, misal menyamarkan diri dengan cara berkamuflase atau bersembunyi di balik tirai atau dalam tenda dan lain-lain. Kecuali jika memang di lokasi-lokasi tertentu ada satwa yang memang masih jinak sehingga bisa kita dekati tanpa menakuti mereka. Kenapa nggak pakai lensa OB yang f-nya panjang aja, misal 800 mili gitu atau 1000 mili gitu, biar bisa foto burung dari jauh tapi hasilnya close up. Mungkin bisa aja, tapi perlu dipikirkan juga panjang telenya. Lensa makin panjang, maka bodinya telenya pun ya makin panjang lagi. Agak ribet kalau untuk birding karena lokasinya pindah-pindah. Kalau untuk target langit sih jarang sekali pindah, masih bisa lah. Nah sekarang gimana kalau ponscoping pakai tele pabrikan, misalnya apexel tele zoom 28 kali atau 60 kali gitu? Jawabannya tentu saja bisa. Hanya saja kalau menurut saya sih pakai lensa tele zoom seperti itu hanya disarankan bagi teman-teman yang sekedar mencoba. Soal kualitas hasil terus terang masih kurang memuaskan jika dibandingkan dengan kerakitan lensa fotokopi dengan biaya yang sama, misal 500.000 untuk beli apexel 60 kali zoom 60 kali. Ya, lebih baik jika digunakan untuk rakit tele sendirilah pakai lensa fotokopi. Tapi bahannya bisa lebih mahal bang. Soalnya pipa parlon nggak bisa beli eceran. Kata siapa? Kalau beli parlonnya di toko material mah iya. Coba beli di toko online bisa eceran kok. Harga lebih murah daripada di toko material. Bisa sekalian beli sok, lemji dan lain-lain. Biar irit ongkir, syukur-syukur bisa dapat ongkir gratis. Jadi bisa lebih irit lagi. Atau nyerinya ke tetangga, siapa tahu dapat. Yang penting coba aja dulu, kumpulin bahan-bahannya dulu. Kalau bahan udah terkumpul, coba rakit sendiri. Mudah kok, tinggal pasang-pasang aja udah bisa jadi teleskop sederhana. Kalau kata slogan di grup mah, yang penting yakin aja. Atau gimana kalau saya buatkan lagi video tutorial yang lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Pokoknya soal ukuran dan lain-lain tinggal nyontek aja. Langsung praktek, langsung jadi, langsung pakai. Nah kalau setuju silahkan komen di kolom komentar. Kalau banyak yang dukung, insya Allah next video abis ini saya buatkan videonya. Nah terus apalagi yang bisa dipakai buat ponscoping? Teleskop Brio bisa, tapi tele itu ada reticle-nya. Kalau mau lepas dulu reticle-nya. Bagus nggak hasilnya? Bisa bagus, bisa enggak. Kenapa? Soalnya rata-rata teleskop Brio yang view-nya lebar dan bening harganya cukup mahal. Kalau mau yang hasilnya lumayan bagus, bening gitu, harus pakai teleskop yang harganya lumayan. Kayak misal pakai teleskop Bimen tuh yang harganya 500 ribuan atau di atasnya. Apa kan sama aja kan harganya. Mending bikin teleskop sendiri. Kalau pakai lensa bekas proyektor gimana bang? Nah banyak pertanyaan kayak gini nih. Lensa bekas proyektor nggak bisa dipakai buat bikin teleskop karena rata-rata dan hampir semua lensa bekas proyektor itu f-nya pendek-pendek, paling cuma 200 mili paling tinggi itu. Lagi pula diameter lensanya gede-gede dan monyong-monyong, berat iya jadi tele kagak, capek bawanya. Capek lah ngebudah wae. Udahlah sampai sini aja dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share video ini kalau misal video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin tidak berkenan, tolong dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.